teman-teman, selamat bergabung teman-temanku semuanya, teman-teman online. Jadi nanti kalau saya salah ngomong, maaf ya Pak ya. Nanti dibenerin aja. Jadi Pak Andip ini adalah psikolog klinis ya Pak Andip ya, yang alumnus dari UGM yang sudah lama banget berkecimpung di bidang kemanusiaan ya Pak, ya, kerja kemanusiaan gitu. Jadi banyak banget pengalaman-pengalamannya yang udah luar biasa deh. Pokoknya kece, aku udah angkat tangan banget kalau udah sama suhu Ngalangan satu gitu ya. ini. Jadi jadi teman-teman bisa sharing nanti terkait dengan banyak hal gitu. Tapi mungkin diawali Pak Adip, aku perkenalannya nggak banyak ya, soalnya takut salah. Nanti Pak Adip sambil ngobrol sambil ini aja sambil diskusi gitu. Kalau nggak salah Pak Adip ini salah satu konsultan ya Pak ya, konsultan di apa Pak namanya? Biar saya nggak salah. Oke, saya sekarang konsultan di salah satu lembaga PBB, UNFPA, United Nations Population Fund. Jadi itu salah satu United Nations yang bergerak untuk isu kemanusiaan, lebih spesifik isu-isu kekerasan dalam perempuan dan anak, juga kesehatan seksual dan reproduksi. Oke, nah tuh makanya besok ketemu lagi Pak Adip hari Sabtu. Karena pengalamannya banyak banget, jadi kalau satu sesi itu nggak mungkin gitu. Oke, oke. Hah, aku ada deg aku. Em, Apa kok nih, jadi ngobrol apa? ngobrol apa nih? Aku udah kemarin udah kirim pertanyaan sih sebenarnya ke Pak Adip. Jadi apa sih Pak Adip sebenarnya yang membuat Pak Adip tuh kayak tertarik gitu untuk terjun di bidang atau bergabung di bidang kemanusiaan kayak gini? Kan kalau biasanya kan psikolog kan ya standar gitu ya, buka biro atau jadi Hmm, dosen. Anda dulu jadi dosen ya? iya, saya sempat jadi dosen dulu. Sempat jadi dosen kan, kenapa memilih untuk bergerak di kemanusiaan gitu? Kan suka jauh-jauh, sekarang ada terjebak di Myanmar gitu, nggak bisa pulang ke Indonesia gitu kan, resikonya jadi banyak banget gitu. Kenapa nih Pak Iya, Adip? lebih ke ini ya, saya ngerasa lebih bisa praktis mengimplementasikan ilmu psikologi. Jadi tadi mungkin sudah dibilang sama Mbak Fuji bahwa saya dulu mengawali karir saya setelah saya lulus Magister Profesi 2009. Saya memulai karir saya dengan ngajar di salah satu Universitas Muhammadiyah Malang. 2 tahun di Hmm. sana. Kemudian Hmm. sebagai seorang psikolog klinis, karena kan dari awal saya itu tertarik dengan ilmu psikologi klinis. Hmm. Kemudian saya ngajar pun, ngajarnya mata kuliah terkait dengan mata kuliah klinis. Tetapi Hmm. setelah 2 tahun saya berada di kampus itu, Mbak Fuji tahu sendiri kan bagaimana dinamikanya sebagai seorang dosen. Yes. Ngajar, kemudian ngoreksi hasil, kemudian nyiapin ujian dan lain-lain. Sehingga saya ngerasa bahwa kayaknya kurang applicable gitu. Sedangkan ilmu yang saya dapetin yang saya pelajarin dari awal itu kaitannya sama psikologi klinis. Saya pengen jadi psikolog Hmm. klinis yang benar-benar uh, bisa mengaplikasikan teori yang sangat kompleks menjadi sesuatu yang praktis gitu kan. Ada satu Hmm. masa setelah saya 1 tahun setengah kalau nggak salah, saya ngajar, Hmm. saya ketemu klien, nih, saya Hmm. ketemu klien yang biasa saya hadapin, saya tuh kayak stuck gitu loh. Stuck, Oke. kayak saya baru belajar konseling. Hmm. Kenapa ya? Saya bahkan bingung gitu, mau probing, mau bertanya, mau apa. Oh, kayaknya ini saya udah kelamaan di konteks akademis gitu. Kayaknya saya terlalu lama di Oke. kampus nih. Sehingga itu, kayaknya itu jadi titik poin untuk memulai karir saya, untuk saya kembali ke tujuan awal saya. Saya studi magister profesi itu untuk pengen jadi psikolog klinis. Nah, dari situ kemudian saya Hmm. memutuskan untuk di tahun kedua, karir saya sebagai seorang dosen, saya memutuskan untuk selesai, berhenti, saya tidak mau melanjutkan. Kemudian saya memulai karir dengan salah satu organisasi kemanusiaan. Kalau teman-teman di Malang kenal ada namanya Sadar Hati. Nah, itu Hmm. benar-benar memiliki nilai yang besar dalam histori sejarah karir saya. Karena Hmm. di situ begitu saya join nih, gitu ya. Kan Sadar Hati ini kan isunya Hmm. Hmm. terkait dengan uh, isu HIV/AIDS, khususnya pada pecandu nafsa suntik nih, pengguna nafsa nih. Nah, Oh, ada oke, satu oke, masa oke. di mana saya harus memberikan edukasi terkait dengan HIV/AIDS. Hmm. Notabene nih, saya udah master nih. Saya udah master Hmm. degree, saya udah psikolog gitu kan. Ternyata Hmm. kemampuan saya untuk memberikan materi, kemampuan saya untuk ngasih pengetahuan kepada masyarakat ini benar-benar nol gitu. Saya Oke. benar-benar kalah dengan mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di LSM itu,
tapi mereka mungkin Mm-mm. cuma SD atau mungkin bahkan SMP atau SMA, maka mungkin mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sehingga di situ menimbulkan Mm-mm. insight bahwa saya, oh kayaknya ilmu psikologi itu yang kompleks ini saya akan mengatakan bahwa diri saya ini berhasil ketika saya Oke. bisa mentransfer ilmu teknis psikologi tadi, clinical psychology Mm-mm. tadi, menjadi sesuatu yang simple, mudah dipahami oleh masyarakat, dan itu applicable gitu. Nah, dari situlah Oke. benar-benar itu menjadi titik poin buat saya untuk memulai karir saya di bidang kemanusiaan. Dan saya mulai seneng nih, gitu. Mulai seneng, mulai menikmatin, kira-kira karir di kemanusiaan itu kayak apa sih? Saya benar-benar, apa ya, istilahnya grounding ya. Ketemu langsung dengan Mm-mm. masyarakat, benar-benar Mm-mm. mengimplementasikan ilmu psikologi itu lebih lebih applicable gitu, nggak teoritis banget gitu. Itu jadi tantangan Oke. gitu, itu jadi tantangan tersendiri. Dan kayaknya ini pekerjaan yang paling cocok buat saya, karena saya Oke. orang yang dalam tanda kutip agak sedikit bermasalah dengan komitmen, sehingga dengan pekerjaan Wah. kemanusiaan itu, karena kan biasanya kan kita proyeknya proyek emergency ya. Proyek emergency itu Uh-uh. cenderung pendek, antara 3 sampai 6 bulan, paling lama itu 1 tahun. Sehingga dalam Mm-mm. masa 1 tahun itu saya udah bisa pindah-pindah ke beberapa konteks yang berbeda. Sehingga saya nggak gampang Mm-mm. bosen gitu. Saya nggak ngerjain satu hal yang melulu sama terus gitu, nggak. Paling lama itu kemarin 2015, 1,5 tahun 1 bulan. Itu paling lama untuk project emergency untuk pengungsi Rohingya. Selebihnya udah paling lama 3-6 bulan lagi ke konteks baru lagi, pindah lagi ke konteks baru lagi, sehingga itu menjadi hal yang Mm-mm. membuat saya kayaknya seneng gitu, pindah-pindah, ketemu orang baru gitu kan, belajar hal yang baru lagi kayak gitu. Oke. Oke, kita sapa dulu nih Pak Adip. Ada Bu Nawang, Ibu. Halo. Ada Ibu, halo Ibu. Iya, Ibu. Selamat bergabung semuanya. Wah, banyak banget nih fansnya Pak Adip nih. Wow. Halo. Oke. Oke, baik. Jadi itu tadi ya. Jadi ada historinya. Ngomong Pak Adip kayak gitu, jadi kok saya mikir apakah saya akan terus menjadi dosen atau tidak ya? Ini provokatif ini. Provokatif ya. Oke, tapi memang apa ya? Kalau pekerjaan itu kayak panggilan itu memangnya sesuai dengan kita itu jadi enjoy banget ya Pak Adip ya. Jadi menemukan sesuatu yang ini saya banget. Ini kan nggak mudah gitu. Jadi bekerjanya juga jadi nyaman gitu ya. Nah, dalam tadi program-program itu sih, Hai Ibu, aku fansnya Ibu. Pas tadi bisa baca nggak Bu Nawang tuh komen? Iya, bisa baca Ibu. Iya Bu, kita fansnya Ibu Oke. juga. Ini ada Ibu Dekan nih, join Ah, sama Ibu Dek. kita. Bu dia nggak mau jadi dosen katanya Bu, mau jadi kayak gini aja. Ajar aja. Oke, dari sekian banyak hal kayak tadi kan berpindah-pindah ketemu orang baru, pasti itu alasan yang menyenangkan gitu. Di samping tadi, oke kalau jadi dosen ya memang ya gitu-gitu aja sih ya, ya mau gimana itu nggak ada pilihan lain gitu. Tapi setelah ketemu banyak Hmm. orang, apalagi kan dengan kasus yang berbeda-beda tadi ya Pak Adip ya, kira-kira apa sih yang dilakukan di apa namanya? Di sana gitu atau program-program yang dilakukan Pak Adip selama ini ketika bergabung di organisasi kemanusiaan seperti itu kan psikolog gitu ngapain kan bayangan orang kan Ya, psikolog kalau nggak ketemu nanganin klien nah gitu. rumah sakit jiwa gitu ya paling nggak konseling gitu kan ya atau pokoknya ketemu klien gitu lah. Nah kalau yang Pak Adip lakukan ini apa? Oke, apa yang kita lakukan? Kita lebih lebih pada program kesehatan mental. Tergantung. Yang pertama adalah tergantung pada karena setiap organisasi kemanusiaan itu mereka punya mandat ya, punya mandat untuk bekerja pada Hmm, isu-isu tertentu. Kayak misalnya contoh hmm, pertama adalah organisasi yang tempat saya bekerja pertama kali Sadar Hati itu adalah isu utamanya adalah isu kesehatan sorry, HIV/AIDS pada pecandu hmm, nafsa. Jadi kita ngerjain hmm, program untuk bagaimana promosi pencegahan HIV/AIDS pada populasi tertentu nih. Di dalamnya kita hmm, integrasikan nih bagaimana aspek hmm, kesehatan mental atau dimensi hmm, psikologisnya pecandu ini ke dalam sebuah aktivitas yang dilakukan. Misalnya termasuk di dalamnya ada konseling, tetapi bukan konseling yang utama nih. Kalau kita bilangnya dalam konteks emergency, itu namanya program yang mainstreaming ya. Nah, apa-apa yang teman-teman lakukan di rumah hmm, sakit oleh psikolog klinis itu namanya mental health yang mainstreaming, yang benar-benar memang khusus untuk layanan klinis gitu. Baik itu hmm, konseling, psikoterapi, misalnya grup sesi kayak gitu. Itu yang pertama nih hmm, konteks di mana organisasi itu bekerja. Kemudian program apa yang kita jalankan.
Contoh yang kedua kayak misalnya kemarin saya dengan salah satu lembaga PBB yang isunya untuk migrasi nih. Nah, di situ dia Mm-mm. lebih pada program kesehatan mental bagi migrants nih, bagi pengungsi yang ada di Indonesia. Karena kan kita bayangkan bahwa Mm-mm. kondisi psikologisnya pengungsi itu pasti mereka ketika masuk ke tempat baru nih, negara ketiga nih. Mm-mm. Nah, itu kan Mm-mm. mereka harus menyesuaikan dengan perubahan budaya. Kemudian mereka Mm-mm. yang semula sebelumnya di tempat kerja sebelumnya, di negaranya, mereka adalah misalnya Mm-mm. seorang dokter atau seorang perawat atau misalnya dosen, bahkan tenaga-tenaga Mm-mm. kesehatan. Nah, Mm-mm. misalnya, nah ketika mereka ke negara ketiga, biasanya mereka kan jadi kita istilahnya stateless ya. Mereka nggak punya Mm-mm. status nih. Pasti secara Mm-mm. psikologis itu terdampak kan pada dimensi Mm-mm. psikologisnya mereka. Nah, bagaimana kita memberikan aktivitas psikososial kepada mereka, termasuk misalnya uh, untuk membuat mereka punya aktivitas harian, misalnya edukasi, Mm-mm. pendidikan, kita arrange mereka Mm-mm. dengan kelompok-kelompok untuk mereka bisa sekolah lagi, anak-anak itu bisa kembali sekolah. Kemudian beberapa di Mm-mm. antara mereka kan biasanya pengungsi ini kan dia berangkat dari negara konflik ya, pasti mereka Mm-mm. terpapar dengan traumatic experience sebelumnya. Nah, mereka-mereka yang membutuhkan layanan psikologis yang lebih dalam, nah, itu kita bisa berikan layanan. Tapi sekali lagi di situ bukan saya yang memberikan. Saya hanya identifikasi. Oh, ada Mm-mm. kelompok-kelompok orang yang ternyata dia butuh diberikan layanan klinis berdasarkan justifikasi saya sebagai seorang psikolog klinis. Oh, kayaknya orang ini butuh ada indikasi depresi nih. Oh, ada indikasi PTSD nih. Nah, dari justifikasi saya kemudian saya merujuk nih. Karena ketika saya bekerja di sebuah organisasi itu saya lebih pada programmer, bukan pada pelaksana Mm-mm. langsung. Itu contoh yang kedua Oke. nih. Atau ada lagi nih Mm-mm. misalnya organisasi lain kayak kemarin yang waktu saya di Aceh nih namanya Mm-mm. MSF ya, Medicine Sans Frontier atau Dokter Lintas Batas itu. Nah, di situ core Mm-mm. mandatnya adalah saya sebagai seorang psikolog klinis. Sehingga saya Mm. lebih pada melaksanakan nih, saya memberikan layanan langsung gitu. Saya memberikan layanan langsung dalam konteks konseling, psikoterapi, termasuk sesi-sesi kelompok, Mm. psikoedukasi, kemudian kelompok-kelompok dukungan bagi pengungsi Rohingya, dan itu tantangannya adalah saya harus membahasakan itu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Dan itu dalam bahasa Inggris, Mm. dan saya bekerja dengan translator. Saya dibantu Mm. translator karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka juga, klien-klien saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Sehingga saya harus bekerja dengan Mm. translator untuk memberikan sesi itu. Itu kan kalau penanganan langsung ya. Artinya posisi Mm. saya saat itu sebagai psikolog klinis yang memberikan layanan langsung gitu. Itu Mm. contohnya nih gitu. Yang dilakukan Mm. seperti itu. Kalau yang sekarang, kan sekarang ini saya dengan United Intention konsultan, saya Mm. lebih program gitu. Saya bikin program nih gitu. Kalau teman-teman pernah dengar istilahnya klinis makro, jadi Mm. klinis makro itu bagaimana kita mengimplementasikan ilmu psikologi klinis dalam konteks yang lebih besar nih gitu. Jadi Mm. kita pendekatan ke pemerintah, kemudian dalam hal ini partner ya, partnernya UNFPA atau lembaga BPB tempat saya bekerja itu, partnernya kami adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial nih. Bagaimana kita Mm. mempromosikan aspek kesehatan mental itu kepada mereka untuk bikin program nih, program yang digunakan dalam konteks negara. Kayak misalnya kemarin yang Mm. saya baru bikin adalah kurikulum kesehatan mental dan dukungan psikososial yang dipakai oleh Kementerian Sosial di sini, yang itu nanti akan diimplementasikan ke beberapa lokasi kayak beberapa NGO lokal ya, kayak lebih ke sana sih, karena sekarang saya lebih program yang dikerjakan, lebih program Mm. kesehatan mental. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya kayak apa sih bentuknya, silahkan. Seperti itu gambaran umumnya. Oke, luar biasa banget ya. Ah, makanya jadi mikir ya kalau jadi dosen kayak nggak bakal kayak gini gitu ya. Dan itu yang Ah, ah, dihargai mahal gitu. Kalau misalnya itu yang membuat tantangan ah, buat saya, karena kan mm-mm, ketika saya di kampus misalnya, saya kan bekerja dalam konteks akademik pendidikan. Atau ketika saya mm-mm, bekerja dalam konteks rumah sakit nih, berarti kan saya spesialisnya psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit. Nah, dengan konteks pekerjaan mm-mm, saya yang berbeda, menangani isu-isu yang berbeda, sehingga itu membuat khasanah kekayaan ilmu klinis saya bisa diterapkan dalam berbagai konteks. Dan itu yang dihargain, dalam tanda mm-mm, kutip, dihargain mahal oleh employer. Gitu. Karena saya nggak cuma psikolog klinis yang ahli dalam satu hal. Saya pernah bekerja dalam oke, isu HIV/AIDS, saya pernah bekerja dalam isu migrasi, saya pernah bekerja mm-mm, dengan kelompok-kelompok dengan chronic illness, saya pernah bekerja dengan kelompok-kelompok GBV, gender based violence atau kekerasan pada perempuan misalnya. Nah, konteks-konteks saya bekerja yang berbeda itu perlindungan anak misalnya. Nah, itu yang membuat mm-mm, kekayaan psikolog klinisnya itu lebih beragam. Itu bisa jadi wacana buat oh, teman-teman yang tertarik nanti
pengen belajar lebih dalam psikolog klinis itu kayak apa sih gitu. Oke. Wah, jadi wawasan kita jadi terbuka nih teman-teman. Jadi jangan bayangkan kalau psikolog klinis itu pasti larinya ke rumah sakit jiwa atau kalau nggak rumah sakit yang bagian polipsikiater aja gitu tuh jadi Betul. dosen gitu ya. Jadi ranahnya tuh banyak banget gitu. Tadi aja Pak Adi menyebutkan berbagai. Jadi untuk isu kesehatan mental aja macam-macam nanti ya Pak ya. Belum lagi yang wah luar biasa banget ini. Oke nih Pak Adip, ngomong-ngomong tentang penghargaan, kadang kan kalau kita ngomong kemanusiaan gitu ya, Nah, gimana sih kerja kemanusiaan gitu kan, nggak ada apa ya, kayak semacam pengabdian gitu kalau di dosen oh pengabdian pengabdian, oke masyarakat ya. gitu. Ah, ah, ah. Eh, Terus itu gimana Bang gitu kan? Pastikan kalau misalnya eh, orang kerja apa ya, pastilah butuh bekerja gitu kan. Kalau saya mau mau pengen misalnya mendalami profesi, oke saya juga kayaknya setipe nih dengan saya misalnya ada yang kayak gitu. Tapi nanti gimana ke depannya kan saya juga harus hidup dan lain sebagainya itu gimana Bang? Hmm. Sorry Pak Artinya Adip, apa nih? Lebih keceplosan. lebih konteks apa nih? Konteks secara materi Bang, Oh, konteks secara materi materi dulu. ya. Mm, 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 mm. Oke, artinya secara secara emosional, secara passion saya udah dapetin nih. Saya ngikutin passion saya nih. Nah, kalau misalnya ini, saya nggak tahu ya, yang online teman-teman ini ada yang psikolog nggak atau ada calon sarjana psikologi. Kalau saya boleh tanya, yang kebayang biasanya gaji terbesar yang dibayangkan psikologi itu bisa sampai sampai berapa banyak sih sebulan kira-kira? Bisa dapat pendapatnya nggak teman-teman? Em, aduh, aku nggak bisa bayangin bang. Kalau aku bisanya ngomongnya UMR udah gitu Oke, aja. paling banyak deh gitu. Kalau teman-teman punya mimpi nih, gitu kan. Kita punya mimpi misalnya, saya pengen dapat gaji yang besar nih, gitu kan. Sebagai seorang psikolog yang terbersit dalam benaknya teman-teman ini, berapa sih saya bisa Berapa bisa ya bang? dapetin ya sebulan kira-kira? Saya bisa dapat berapa Hmm, ya? Gitu. berapa ya bang ya? Em, 10, 5, 6, 5 ke 10, atas 5, lah 6, mungkin. 10 juta. Ayo, Kak, taruh di chat deh. Saya pengen dapat Itu udah pendapatnya full teman-teman job berapa loh bang banyak. itu kalau sampai Sebulan ya? Oh, 10 10 juta. katanya bang nih ada 10, Oke. 10, Ada lagi 10. nggak? Ini mancing banget nih. Berapa Oke. banyak sih yang dimimpiin? Oh, ada yang 20 juta. Oke. Oh, Waduh, nggak ada ini nilainya Ibu Nia. tak terhingga deh. Nggak terhingga. Aduh, nolnya banyak banget Cuma ini. 10. Oke. Berapa banyak lagi ya teman-teman? Yang teman-teman benar-benar bayangin, aku tuh pengen loh gitu kan. Sebulan tuh saya bisa dapat gaji sampai sekian dengan kapasitas saya sebagai seorang psikolog klinis. Atau mungkin sarjana psikologi aja misalnya. Yang paling Hmm. banyak yang saya mimpikan nih, saya sebulan bisa dapat berapa kira-kira? Nyerah Rata-rata banget. 10 nih. Berarti teman-teman ini Ah, maksimal maksimal apa bilangnya limitnya kita 10. membatasi diri kita bahwa oke, kayaknya saya cuma mampu atau saya bisa dibayar maksimal 10 juta sebulan gitu Hmm, kan. hmm, Nah, hmm. sekitar 5 tahun yang lalu dengan Ah, organisasi ah. internasional yang saya bekerja, memang Hmm, kalau kita bilang konteksnya kemanusiaan, saya pengen menekankan di sini bahwa kita bekerja untuk kemanusiaan itu yang dihargain itu kita tidak dipandang oleh level akademis, nggak peduli kita master atau dokter atau apa gitu, doctoral degree misalnya PhD hmm, atau apa, itu nggak akan bernilai meskipun Mbak hmm, Fuji sudah PhD, meskipun Mbak Fuji sudah dokter tapi baru lulus, dibandingkan hmm. dengan saya yang masih sarjana psikologi tapi saya udah punya 10 tahun pengalaman, saya akan Oke. lebih dibayar mahal daripada, Hmm, karena untuk pekerja kemanusiaan kita lebih banyak hmm, melihat bagaimana pengalaman di lapangan. Orang ini benar-benar punya hmm, pengalaman nggak? Gitu. Ilmunya yang dia punya, ilmu yang udah dia pelajari ini applicable nggak? Kayak gitu. Memang saya hmm, hmm, memulai hmm, hmm. awal-awal dengan volunteer. Tetapi in the end of the day, gitu ya, akan ada penghargaan yang lumayan lah menurut saya ya. Dari volunteer-volunteer saya atau kerja-kerja sukarela di awal saya, sampai sampai Hmm, sekarang saya berada di sini nih. Gitu. hmm, hmm. 2 tahun saya volunteer, kemudian saya pertama kali join dengan organisasi kemanusiaan internasional itu, sebulan saya bisa dapat sekitar 15 juta. Itu Hmm, 5 tahun yang lalu. 5 tahun, hmm, 5, 6 tahunan yang lalu, dengan pengalaman minimal 5 tahun itu, saya dibanderol 15 juta sebulan. Dan hmm. itu 5 tahun lalu, sekarang posisi itu, sekarang paling gajinya sekitar sudah 20-an sebulan. Oke. Sudah 20. Kemudian kalau teman-teman bicara soal 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu misi pertama saya di South Sudan itu
Ini kurang lebih ya, buat gambaran teman-teman ya, biar dapat gambaran kalau kerja kemanusiaan itu kayak apa. Saya dapat sekitar 3.500 euro. 3.500 euro itu sekitar 40-an, 40-45 satu bulan. Dan itu bersih. Well, oke. Bersih dalam Jadi, artian, bersih dalam artian, karena selama di misi, selama tempat saya tinggal itu, saya ditanggung semuanya. Saya ditanggung tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Kayak sekarang nih, saya boleh pamer sedikit, ini dibayarin sama boleh, boleh, kantor nih. boleh. Saya tinggal di apartemen ini dibayarin sama kantor. Oke. Setahun yang lalu saya itu saya itu dibayar cuman sekitar 4,5 juta. 4,5 juta sampai 5 juta, tergantung dari nilai tukar dolar. Besar nggak kira-kira? 4,5 juta sampai 5 juta. 4,5 juta besar nggak kira-kira? Saya cuma dibayar 4,5 juta loh. Tahun lalu kurang lebih ya. Besar nggak kira-kira? Ya Saya enggak tanya dong, loh, Bang. besar nggak? Enggak ya? Enggak lah. Enggak. Sehari tapi. Rese Anda. Sehari. Saya tahun lalu dibanderol sekitar 4,5 juta satu hari, dan saya punya jam kerja 20 hari kerja. Sebulan. Oke. Kurang lebihnya. Jadi, ya? tergantung nilai dolar, benar. Kalau pas saya rugi kalau pas nilai dolarnya lagi turun, karena saya terimanya kan rupiah. Kalau saya nilai dolarnya lagi naik, itu untung besar buat saya. Jadi sekali lagi, ini bukan nilai materinya ya, bukan nilai materinya, tetapi ada penghargaan nih, gitu. Ada penghargaan di situ dari kerja keras yang kita udah pernah lakukan, gitu. Karena di awal memang saya volunteer gitu. Saya kerja sukarela, udah pokoknya saya pengen belajar aja. Saya pengen belajar aja. Dan in the end of the day, disitulah kita dihargai mahal, kita dibayar mahal nih, gitu. Karena pekerjaan untuk kemanusiaan itu, karena yang kita lihat sekali lagi lebih pada konteks pengalamannya. Experience gitu. Itu yang dibayar mahal sama employer. Oke. Baik, wow, luar biasa teman-teman, sudah banyak yang tertarik. Oke, habis ini cita-citanya nggak ada yang jadi dosen dong, Pak. Gimana dan susah? Oke, ya. Baik, pantesan nggak pulang-pulang katanya Bu Nawang. Ya, iya, Bu. Nih, Bu. Nggak bisa pulang nih, Bu. Oke, baik, oke. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi studi jasa memang bukan tolak ukur dari rupiah. Oke, iya, harus memang ada skill ya, Bang. Itu tadi ya, skillnya ya penting banget. Jadi kalau buat teman-teman mungkin ini sebagai kayak apa ya, satu perbandingan. Karena biasanya gini Pak Adip, rata-rata itu dosen itu panggilan hati, Bu. Wow. Betul. Iya, itu panggilan hati, jiwa dan raga kok. Iya, bener banget. Saya tuh kadang-kadang tuh bingung gitu, teman-teman mahasiswa gitu. Kalau saya lulus sarjana psikologi nih, saya mau ngapain gitu. Karena bayangannya adalah kayak itu tadi Pak Adip, kalau padahal dia kayak misalnya ada ketertarikan gitu untuk di klinis gitu. Tapi karena dia nggak tahu kan, kalau rata-rata sarjana kan pasti kan ke perusahaan gitu kan Pak, ke HRD gitu. Nah, karena mereka nggak ada bayangan gitu. Jadi salah satunya kenapa sih hari ini gitu saya ada pertanyaan, apa saya meminta Pak Adip untuk dibayar gratisan loh, tapi hari ini Pak dibayarnya pakai hati ya Pak ya. Ini soalnya mahal banget, saya nggak kuat bayar. Tadi saya bayarnya pakai doa aja Pak. Amin. Biar membuka ini, biar membuka wawasan. Itu teman-teman itu soalnya pada bingung gitu loh Pak Adip gitu, mau kemana gitu kan. Terus ujung-ujungnya kalau udah S2 gitu, udah profesi nih pengen jadi dosen, udah kayak gitu. Itu jadi kayak nggak ada second opinion gitu. Tapi dengan adanya kayak tadi pemaparan dari Pak Adip tuh udah gambaran yang oke, saya harus ngapain, setidaknya itu sih yang target yang saya inginkan gitu. Orang bingung itu luar biasa gitu. Mungkin saya kan bahkan juga dulu bingung apa praktisi atau jadi dosen itu kan juga pasti ada kebingungan. Nah, untuk meyakinkan kebingungan itu sebelum nanti saya akan
apakah ini jalan yang benar saya pilih gitu kan? Jalan yang tepat ya. Itu gimana Pak Adip? Gimana caranya menemukan itu tuh Adip? Ini kalau dulu saya awal-awal kan memang trial and error ya, gitu kan. Karena Hmm. saya kembali lagi sama tadi yang disampaikan sama siapa ya, ibu dosen tadi, Mbak Risma kayaknya ya, bilang bahwa jadi dosen itu panggilan hati sama gitu. Apa yang saya lakukan sekarang pun juga itu panggilan hati karena saya suka nih. Karena dari zaman kuliah dulu, dari zaman kuliah S1 itu memang saya sudah senang dengan pekerjaan-pekerjaan volunteer-volunteer nih. Saya kerjaan-kerjaan kemanusiaan itu. Tanpa saya tahu bahwa ternyata itu akan membawa saya ke sini loh, gitu. Saya cuma senang aja gitu jadi sukarelawan. Ada misalnya saya masih ingat waktu saya belum lulus itu ke Jogja untuk waktu ada gempa Jogja gitu kan. Kemudian ada ada banjir di Jember tahun berapa ya waktu itu 2004 apa ya. Pokoknya sebelum saya lulus lah masih. Itu ternyata dari situ itu menjadi pengalaman buat saya bahwa oh, ternyata kerja dalam setting emergency itu menyenangkan gitu, menyenangkan dan menuntut fleksibilitas kita. Nggak cuman bicara soal ilmu klinisnya aja ya, karena kita kan berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang udah kita pelajarin di kelas, termasuk di dalamnya kan kita juga negosiasi sama pemerintah nih. Ketika kayak misalnya contoh pekerjaan saya yang sekarang, nggak cuman saya, oke saya udah punya program yang bagus nih, program kesehatan mental untuk sebuah negara. Tetapi kalau sama pemerintah, kan kita mengasistensi pemerintah nih. Kalau dalam ini Kementerian Kesehatan misalnya, atau Kementerian Sosial tidak menerima program saya, kan percuma nih, saya udah punya program bagus tapi tidak applicable nih. Nah, itu juga kaitannya dengan bagaimana kita bisa advokasi, bagaimana kita mendekati pemerintah dan lain-lain. Nah, untuk bisa sampai ke sana itu kan butuh dari awal nih gitu. Meniti karir dari awal, kita sering bekerja atau berinteraksi dengan banyak orang nih kayak gitu-gitu. Bahkan beberapa staff saya atau dulu sekitar 5 tahun yang lalu, supervisor saya itu bahkan belum S2 loh. Tapi dia udah levelnya udah di atas saya gitu. Kenapa? Pengalaman gitu. Dia cuma sarjana psikologi, tapi dia udah atas saya, grade-nya itu sudah 2 level di atas saya. Gitu. Itu menunjukkan bahwa ternyata dia itu udah bertahun-tahun bekerja dalam misi kemanusiaan, kemudian dia udah dapat pelatihan-pelatihan, karena biasanya kalau kita kerja untuk konteks kemanusiaan itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang cuma-cuma, yang diberikan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan atau skill-nya kita, yang lebih applicable untuk konteksnya kita. Kayak gitu. Jadi saya awalnya ke sana, volunteer, memulainya. Volunteer, kemudian dari situ akan membawa kita ke dalam spesifik nih. Karena tiap sekali lagi, tadi kan saya bilang bahwa NGO itu punya spesifikasi nih. Dia punya isu-isu tertentu yang dia kerjakan. Oh, ada yang isu spesifiknya HIV AIDS, ada isu spesifiknya pendidikan anak misalnya. Ada kayak yang sekarang saya kerjakan di Myanmar adalah gender-based violence, atau kekerasan pada perempuan dan anak, dan juga isu kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, itu core mandatnya. Gimana caranya saya mengimplementasikan ilmu psikologi klinis tadi ke dalam konteks kesehatan seksual dan reproduksi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Bukan saya yang melakukan, tapi saya bikin desain nih, bikin desain program yang saya bisa implementasikan. Lebih ke sana, dan untuk kita bisa bikin desain kan kita harus punya pengalaman di lapangan nih. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulainya dari sana. Volunteer, kerja sukarela, follow your passion nih. Kalau passionnya di sana, kalau senangnya di sana, ikutin aja gitu. Pasti akan bawa deh ke sana. Oke. Luar biasa. Ini ada yang bertanya, Pak, pengalaman di HIV bagi pengalaman dong menghadapi lingkungan sekitar yang tidak menerima HIV. Mana dong, Pak, nih? Kalau berdasarkan pengalaman, kaitannya itu lebih pada advokasi dan edukasi kepada masyarakat nih gitu. Karena ada beberapa anggapan-anggapan ini berdasarkan pengalaman yang lalu, misalnya ada anggapan-anggapan bahwa HIV itu bisa mudah menular hanya dengan kontak fisik misalnya. Nah, itu yang juga menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan ilmu psikologi yang kita miliki nih. Bagaimana kita melihat nih, kan itu dimensi kognitif ya, keyakinan gitu. Oh, ternyata di sebagian kelompok masyarakat masih ada irrational belief, ada keyakinan yang salah terkait dengan penyebaran HIV AIDS. Padahal nggak segampang itu gitu. Kan dulu banyak tuh kita dengar hoax-hoax, kalau hati-hati kalau pakai tusuk gigi di rumah makan, di ujungnya udah, nah kayak gitu-gitu kan, masih ingat nggak beberapa Benar-benar, hoax kayak gitu. benar-benar. Hati-hati kalau nonton film di bioskop itu di kursinya ada ditaruh jarum bisa kayak gitu-gitu kan. Nah, padahal nih kalau teorinya nih HIV itu kan begitu kena udara, dia dalam hitungan menit dia sudah mati nih. Sehingga yang dibutuhkan adalah kontak langsung nih. Kalau ada luka sama luka tempel nih gitu kan, itu akan menularkan, atau kontak seksual, hubungan seksual misalnya. Nah, pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu yang kadang masih berkembang di masyarakat, sehingga itu yang menimbulkan stigma dan diskriminasi. Itu proses panjang nih gitu. Itu menjadi salah satu hal yang kita bisa lakukan, advokasi nih, edukasi nih. Bahkan di
Termasuk itu kaitannya sama kayak misalnya sekarang yang lagi ini, COVID-19 nih misalnya. Gitu kan? Itu kan sangat syarat dengan stigma dan diskriminasi. Bayangkan ketika kita baru sembuh nih, atau ada salah satu bagian dari keluarga kita yang positif nih COVID-19, pasti akan terdapat diskriminasi gitu dari masyarakat karena mereka takut nih kayak gitu, terinfeksi, takut tertular misalnya. Nah, itu kaitannya sama konteks-konteks itu tadi edukasi nih gitu. Atau edukasi, advokasi sampai edukasi kepada mereka untuk mendapatkan pemahaman karena tiap konteks kan berbeda ya. Tiap konteks masyarakat itu mereka punya latar belakangnya berbeda. Masuk ada perilaku dari ini petugas kesehatan sendiri juga masih seperti itu. Jadi lebih proses panjang nih gitu. Nggak satu pihak aja yang kurang. Oke. Gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi deh, apa tuh? So at first, there is no recruitment. It's the only way to be involved in. Iya. Iya. Ya, kalau misalnya untuk saat sama. Kalau saya masih ingat nih, ini pengalaman terbaru ya. Pengalaman terbaru itu saya ada di pool. Nah, kalau UN ya, United Nation itu kita namanya UNV, United Nation Volunteer. Jadi kita akan masuk di dalam pool ya. Di dalam pool itu masukin profil kita. Saya pertama kali masukin profil saya itu sekitar 2013. Dan saya baru dapat panggilan itu 1-2 tahun belakangan. Kebayang kan gitu kan. Ini hanya untuk seorang psikolog klinis yang dia pengen, ini cuma volunteer loh ya, volunteernya UN aja gitu. Volunteernya UN itu saya harus nunggu sekian tahun loh gitu. Dan in the end of the day, sekali lagi ketika saya udah banyak dapat pengalaman, bahkan minggu lalu, dua minggu yang lalu kalau nggak salah, saat saya udah bekerja di sini nih, ketika saya dapat tawaran nih, saya udah tolak nih sejak bulan lalu. Itu saya masih ditelepon, mereka masih minta lagi gitu. Kenapa? Karena itu tadi mereka psikolog klinis yang punya kompetensi bekerja di bidang kemanusiaan itu sangat-sangat terbatas sekali. Itu kalau teman-teman memang pada konteks itu. Jadi biasanya UNV kalau misalnya teman ini nggak harus psikolog ya, UNV itu pool sesuai dengan bidang keahlian teman-teman. Misalnya teman-teman yang ahli dalam misalnya bahasa atau hubungan internasional misalnya, ada masuk di sana gitu. Karena itu platform yang general, nanti di platform itu dia akan generalisir sesuai dengan kebutuhan masing-masing UN organisasi. Misalnya saya lebih spesifik isu kesehatan atau isu protes misalnya. Nih atau pendidikan anak nih misalnya kayak gitu-gitu. Jadi tergantung profilnya teman-teman ini kuatnya di mana gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Tiffany. Ketika kerja apa? Dinyinyirin apa sih ini? Ketika mulai volunteering gitu pernah nggak sih gitu? Udah lulus kok kerjanya nggak dibayar gitu? Good question. Gimana betul tuh? Sekali. Ya, itu kritikan pertama. Bahkan saya masih ingat banget sekitar 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Karena kan itu adalah sisi negatifnya ya. Karena kan begitu kita kerja dengan konteks kemanusiaan, kita kerjanya kan project based. Jadi akan ada satu masa di mana ada gap nih gitu. Saya harus nunggu nih dari project satu ke project berikutnya gitu. Nah, sekitar 3-4 tahun yang lalu itu mama saya pun orang tua saya masih sedikit mempertanyakan karir saya gitu kan. Nggak cuma volunteer aja ya. Saya ini udah kerja loh ya. Saya ini udah kerja dengan beberapa organisasi kemanusiaan. Coba kamu masih jadi dosen. Pasti kamu sekarang udah S3, kamu udah dapat beasiswa, kamu bisa keluar negeri dan lain-lain kayak gitu. Karena waktu itu kebetulan ada salah satu sahabat karib saya, waktu zaman kuliah itu saya punya sahabat baik, dia sekarang dosen UGM dan dia udah settle di sana gitu. Kemudian dia dapat kesempatan untuk beasiswa S3. Nah, itu yang membuat orang tua saya sedikit mempertanyakan, "Coba kamu dulu masih jadi dosen. Pasti kamu sekarang udah seperti itu." Tetapi sekarang berkebalikan. Saya itu menjadi sekali lagi ya, karena saya tipe kali orangnya yang suka ditantang. Saya bukan orang yang suka sesuatu yang stable nih. Begitu saya digitukan kan saya merasa diremehkan nih gitu kan. Jadi saya ngerasa I have to prove it gitu. Saya harus buktiin ke orang tua bahwa ini adalah pilihan saya. Dan saya benar-benar menekankan kepada orang tua saya bahwa saya tidak akan pernah menyesali pilihan saya begitu saya memutuskan untuk keluar dari kampus nih. Itu yang saya benar-benar tekankan kepada mereka. Meskipun saya meniti karir saya, orang tua saya guru. Jadi papa saya itu guru. Jadi mereka sangat strict dengan akademisi.
Jadi Oke, mereka pengen anaknya misi. jadi akademisi gitu kan. Pasti itu nggak cuma dari orang tua aja, bahkan dari eyang saya, dari keluarga besar. Apa sih kerjaanmu tuh kayak gitu tuh apa gitu? Ngapain sih gitu kan? Hmm. Tapi in the end of the day sekali lagi sekarang mereka 2 tahun 2 3 tahun belakangan mereka lebih bangga bahwa oh ya anakku tuh bekerja untuk UN loh. Gitu. Anakku tuh bekerja Wow. untuk lembaga kemanusiaan loh kayak gitu. Bahkan kemarin itu 2 tahun yang lalu saat sebelum saya berangkat ke South Sudan itu saya bilang ke mama saya dapat tawaran misi, saya nggak bilang South Sudan. Saya nggak bilang Sudan Mm-mm. Selatan, saya cuma bilang Sudan. Karena Mbak Fuji pasti tahu kalau orang UIN ke Sudan itu kan tempatnya Muslim apa gitu kan, Yes. beasiswa apa apa gitu kan. Padahal saya nggak ke Sudannya, saya ke Sudan Selatan di negara konfliknya. Kalau seandainya orang Hmm. tua saya tahu saya pergi ke negara konflik, dia nggak akan izinin. Tetapi itu Hmm. yang benar-benar membuka kesempatan atau peluang buat saya untuk dapetin pengalaman yang lebih bagus karena misi kemanusiaan yang paling berat di dunia itu Sudan Selatan Hmm. gitu. Jadi ketika kita berhasil survive di sana, itu menunjukkan bahwa kita memiliki apa ya ketangguhan lah, resiliensi yang bagus. Wow, Makanya itu keren yang dibayar mahal juga. banget. Itu pasti itu tadi pasti akan dipertanyakan ya Oke. sama lingkungan sosial. Hmm. Ada yang berpikir untuk resign dari dosen. Sis, please, aku nggak ada temen nanti. Jangan. Oh, Ya, Via, coba Via. cari di Oh, UNV, UNV United Nations Volunteer oke. gitu kan. Iya, betul gitu. Saya milih kuliah psikologi aja. Oke, ya, benar gitu. Sekali lagi itu pilihan. Dan selama kita mau artinya kita apa sih kalau di ini lurus Apa? topikul khoibat apa sih? Apa sampai istiqomah, istiqomah. Istiqomah bener. Nah, itu Istiqomah. istilahnya. Istiqomah. Selama kita Istiqomah. benar-benar mau tetap komitmen di situ, itu yang di ini apa namanya? dihargai mahal ya dalam tanda kutip. Gitu. Karena kita fokus, berarti kan ini nunjukin orang ini fokus nih, orang ini benar-benar ada kesungguhan dia bekerja di sana. Gitu. Passionnya memang Oke, di benar. situ. Oke, yang akan mengalahkan itu adalah keistiqomahan kita ya, Bang ya, kesungguhan kita untuk menjalani pilihan itu. Karena Betul, kan betul. kadang memilih itu mudah, menjalani itu yang susah. Iya, benar. Iya kayak sekarang ini kan salah satu tantangan gitu kan. Kayak saya stuck di Ah, sini, saya nggak bisa pulang gitu. Saya bahkan nggak tahu nanti Idul Fitri saya bakal lebaran sendiri di ruangan kosong ini saya sendirian gitu kan. Kebayang kan pasti nelangsa gitu kan. Kayak gitu. Kebayang karena mestinya saya 2 minggu lalu sudah pulang, tiket sudah dibeli, tapi dengan kondisi yang sekarang saya jadi nggak bisa pulang gitu. Ya udah itu pilihan, that's a choice. Oke, luar biasa. Tiffany kayaknya tertarik ya. Tiffany itu tipe kali yang tangguh banget loh. Oke, Monggo mantap. silahkan. Jadi dia mahasiswaku bang. Jadi dia tipikal yang aku, inilah dia orang yang eh, luar biasa gitu. Tangguh lah. Kalau kalau mau mengikuti Cocok ya? jejaknya Pak Adit, Boleh, kayaknya siap. cocok deh. Dia dia tidak seperti saya yang rada cengeng. Dia tangguh banget. Dan cocok buat orang yang bosenan nih gitu karena kita akan bekerja dengan Eh, konteks yang beda-beda karena kalau misalnya kayak kita misalnya rekrutmen nih pasti teman-teman psikolog yang industri nih pasti akan melihat nih kalau dalam CV-nya orang nih dalam 1 tahun itu misalnya dia udah pindah ke beberapa perusahaan nih atau kurang dari 1 tahun gitu kan kita akan mempertanyakan komitmen dia ya nggak nah kalau saya no way nggak akan ada yang mempertanyakan karena kita kerjanya lebih pada konteks kemanusiaan. Biasanya project-project emergency itu pendek jaraknya. 3 bulan, 6 bulan, rata-rata kayak gitu. Gitu. Tetapi di dalamnya kan ada pola-pola nih. Oh, saya meskipun cuma 6 bulan, tetapi saya dipakai oleh organisasi yang sama beberapa kali project. Oh, berarti kan nunjukin bahwa oh ini lebih 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 pada konteks karena ini misi emergency gitu. 3 bulan, 6 bulan kayak kemarin saya dengan Dokter Lintas Batas itu kan ada beberapa project yang saya ikut dengan mereka dan itu berulang nih. Berarti kan kalau kita bicara soal komitmen, saya masih komit loh sama dia, sama organisasi itu, gitu kan. Tetapi lebih pada karena projectnya pendek gitu. Dan saya memang harus mengakhiri gitu karena project gitu. Dan itu nggak akan berpengaruh terhadap reputasi atau komitmen kita. Makanya di awal saya bilang Oke, itu cocok buat orang-orang yang memiliki masalah komitmen seperti saya. komitmen. Orang nggak bisa berkomitmen lama gitu. Oke, oke, oke. Wah, menarik banget nih. Kita udah 46 menit ngobrol, gak kerasa banget. Dan kita ada 14 menit terakhir.
Oke. Mhm. Tadi kan berpindah-pindah ya Pak Adip ya. Mhm. Dan itu pasti misalnya dari kayak kemarin dari Sudan gitu ya dengan konflik yang berat banget dan waktu itu luar biasa banget gitu, tempatnya sangat tidak nyaman, sangat tidak luar biasa sekali dan itu memang harus berjuang gitu. Dan apalagi kayak kayak di Aceh kemarin, kemudian kayak bencana itu kan pasti secara psikologis kan ada lah gitu ya pengaruhnya gitu. Kalau kita misalnya kita deket api, kita pasti akan ada ngerasa panasnya gitu. Kita deket es, pasti Mhm. kita ada akan ngerasa dingin. Gimana Pak Adip menghandle agar tetap bisa survive, kemudian bisa menyesuaikan untuk kembali tetap normal pada dalam tanda kutip gitu Pak Adip? Biasanya kita ini ya break ya, ambil break karena Hmm. kayak misalnya kayak di Sudan itu kita punya ada namanya RNR, Rest and Recuperation. Jadi itu memang Hmm. sebuah aturan yang diberikan oleh perusahaan atau sebuah organisasi karena mereka mau tidak mau atau kesejahteraan psikologisnya Hmm. kita. Jadi ketika kita di misi-misi yang berat, kayak misalnya kemarin contoh di South Sudan itu, setiap 7 minggu kami harus Hmm. keluar dari negara itu. Keluar itu nggak cuma Hmm. disuruh keluar, tetapi keluarnya juga dibiayain sama mereka. Gitu. Kita Oke. dibelikan tiket, diberikan misalnya, saya harus keluar 1 minggu dari negara itu. Nah, Hmm. keluar 1 minggu itu mulai tiket PP-nya dibayarkan. Kalau misalnya butuh visa, visanya juga diuruskan sama mereka. Selama 1 minggu itu, saya misalnya tinggal di negara lain, negara terdekat ya, untuk Hmm. menjaga mental well-being-nya kita, Hmm. untuk rest lah, istirahat lah, benar-benar lepas dari situasi itu. Itu juga dibayarin sama mereka. Kita dapat uang makan, dapat tempat tinggal, kayak gitu. Karena itu lebih untuk menjaga kesejahteraan psikologisnya kita. Itu adalah salah satu manajemen. Psikologis. Yang kedua lebih ke personal, kita memiliki awareness yang bagus nih gitu. Kira-kira kalau saya udah mulai stres, tanda-tandanya apa ya? Gitu. Tanda-tandanya apa ya gitu. Saya ngerasa nggak enak nih atau seperti apa nih. Nah itu menjadi salah satu hal yang kita harus juga memiliki pemahaman yang bagus terhadap well-being-nya kita. Gitu. Itu menjadi salah satu hal. Termasuk ada kalau misalnya teman-teman pernah dengar apa ya? Vicarious trauma. Nah, itu kan dampak ketika kita expose terlalu lama dengan klien-klien yang memiliki traumatic experience. Hmm. Itu kebawa loh gitu. Waktu saya di Aceh kemarin setahun, hampir setiap hari itu yang saya sebagai implementer ya. Saya sebagai Hmm. pelaksana langsung, tiap hari saya ketemu klien yang dalam tanda kutip putus asa karena mereka jauh dari keluarga, tiap hari mereka mengeluhkan tentang kondisi mereka yang tidak nyaman. Saya itu rindu sama keluarga saya nggak bisa pulang kayak gitu-gitu kan. Itu benar-benar terdampak terhadap kondisi psikologi saya. Saya jadi mudah putus asa gitu. Saya jadi yang, duh kalau misalnya habis project ini saya nggak segera dapat project baru gimana ya gitu. Ada kekhawatiran, saya jadi lebih pesimis gitu. Hmm. Meskipun faktanya 1 bulan sebelum project saya berakhir, saya udah tanda tangan kontrak kerjaan baru gitu. Tapi itu secara psikologis kedampak gitu. Vicarious trauma salah satunya. Kalau teman-teman sering dengar kayak gitu. Oke, dalam kondisi kayak gitu apa Pak yang dilakukan Pak Adip maksudnya Break. untuk break? Oh, Distance oke, gitu. break. Ambil jarak gitu. Jadi saya benar-benar Hmm. ambil jarak dari situ gitu. Kalau bisa misalnya saya benar-benar ambil cuti. Makanya kenapa dalam konteks-konteks yang itu yang emergency itu kita ada rotasi ya. Itu sebagai Hmm. salah satu media buat kita untuk mempertahankan kesejahteraan psikologisnya sebagai kita helper nih. Karena banyak Hmm. saya ketemukan staff-staff saya di lapangan. Karena kan biasanya mereka-mereka yang bekerja dengan untuk kemanusiaan seperti saya, mereka kan memiliki willingness atau memiliki keinginan atau kepedulian terhadap sesama yang tinggi. Kebayang nggak Hmm. kalau kita pengen membantu orang, tapi kita ini nggak bisa gitu loh. Kita ini nggak punya kelemahan gitu. Kita nggak bisa sepenuhnya nolongin dia. Pasti kan secara psikologis kita terbebani ini. Banyak yang saya temukan dan itu kebawa sama mereka. Bahkan mereka datang ke saya sambil nangis. Siapa helper nih? Gitu. Pekerja sosialnya, pekerja kemanusiaannya. Karena dia tidak nggak mampu gitu mengatasi itu karena ya memang keterbatasan dia gitu. Tiap hari dia dengar cerita bahwa istrinya misalnya bukan istrinya kliennya ini digebukin sama suaminya misalnya Hmm. domestic violence misalnya. Dan itu nggak cuma Hmm. satu, banyak gitu. Pasti kan ke bawah secara psikologis buat saya Hmm. gitu sebagai orang yang mendengarkan cerita ini gitu kan. Nah, secara Hmm. psikologis itu ke bawah apa yang kita lakukan? Take distance gitu. Dan kita menyadari bahwa Oke. saya sebagai keterbatasan gitu. Lebih ke sana gitu. Oke. Wow, luar biasa. Oke, oke, oke. Ini perbincangan yang berkualitas banget loh. Jadi, Ini sisi oke. positifnya ini ya, Hmm? COVID-19 ya.
Jadi bisa ngobrol lintas negara jadi terjangkau ya. Iya, bener banget. Tapi ini penting Pak Adip, ini dasar yang kadang kita lupakan gitu loh, bahwa dalam setiap pekerjaan itu ada resiko, bahwa Mhm, mhm. kita harus menentukan, ketika kita menentukan satu pilihan itu memang ya kita harus apa ya, mau menjalani resiko dari pilihan itu gitu. Kadang-kadang banyak orang yang pengen A B C D tapi tidak mau dengan resikonya atau tidak sanggup dengan resikonya, ya kita tidak akan mendapatkan itu. Kayak misalnya kalau sekarang Bang Toib udah dibanderol, sorry 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 Pak Adib sudah dibanderol, sorry kebiasaan aku, udah dibanderol dengan 4 sampai 5 juta sehari, itu gaji sehari ya, itu tuh bukan bukan karena hari ini gitu, itu adalah proses panjang, Panjang. proses panjang dan istiqomah itu tadi ya, konsisten ya, kalau terus menerus dilakukan. Terakhir nih Pak Adib, Mhm. udah tinggal 7 menit soalnya kita. Oke. Nggak kerasa. Terakhir, pesannya Pak Adip buat teman-teman mahasiswa mungkin, karena di sini banyak banget mahasiswa yang mengikuti siaran ini dan ini nanti 24 jam pasti masih bisa dilihat. Jadi siapapun bisa bisa melihat. Kadang-kadang tuh banyak yang lihat siaran tundanya gitu. Mhm. Buat teman-teman mahasiswa S1 terutama yang ingin apa ya, berkarir di bidang ini atau Mhm. ingin punya ketertarikan di bidang ini, apa yang harus mereka persiapkan, baik itu secara materi dan juga mental. Oke. Yang pertama lebih pada, kalau tadi saya sudah sempat menyinggung di awal bahwa biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya volunteer-volunteer itu akan sangat membantu dalam konteks lebih ke kemanusiaan ya. Kayak misalnya kan banyak Mm-mm. sih di Malang atau di beberapa tempat itu kan NGO-NGO atau LSM-LSM yang bekerja dalam isu-isu kemanusiaan, kita bisa memulai karir kita dari sana. Meskipun saya sambil kuliah, saya mulai melakukan aktivitas-aktivitas itu. Itu menjadi credit point. Kemudian saat kita Mm. udah mulai lulus, udah selesai nih, gitu. Karir yang kita pilih lebih pada eh, pekerjaan-pekerjaan yang dalam konteks untuk humanitarian assistant nih kan banyak sekali, nanti ada saya bisa share, ada namanya Relief Web atau DevJobsindo. Jadi Mm-mm. DevJobsindo itu adalah platform, kalau teman-teman kan lebih seringnya terkenalnya kan Jobstreet atau Mm-mm. LinkedIn atau apalagi platform-platform pekerjaan yang perusahaan Mm-mm. gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. DevJobsindo itu kan lebih pada development jobs di Indonesia dan juga Mm-mm. internasional, itu lebih pada konteks pekerjaan kemanusiaan gitu. Mm-mm. Di sana ada banyak gitu expertise yang dibutuhkan dalam konteks untuk pekerja kemanusiaan. Itu menjadi tahapan kedua nih gitu. Karena internship itu biasanya menjadi hal ya, atau magang ya. Itu menjadi hal yang masih belum populer di kita. Dan yang lebih penting lagi lebih ke bahasa Inggris nih. Karena biasanya kita bekerja untuk organisasi kemanusiaan atau organisasi internasional itu kemampuan bahasa Inggris itu nomor satu. Bahkan sekarang itu saya bahasa Inggris aja nggak cukup nih gitu. Karena dibutuhkan bahasa ketiga, karena United Nations itu kan bahasa ketiganya kalau nggak Arab, French atau Perancis gitu. Nah itu dibutuhkan banget. Kayak kemarin di Sudan itu untung saya masih bisa ke sana karena mereka cuma minta bahasa Inggris. Biasanya di negara-negara tertentu mereka pengen biaya sorry, bahasa tambahan, bahasa ketiga gitu. Bahasa Arab atau bahasa Perancis misal. Lebih ke sana. Jadi bahasa itu penting banget selain teman-teman punya pengalaman. Dan siapkan mentalnya nih. Itu ikutin aja passionnya. Kalau teman-teman suka di sana di kerjaan kemanusiaan, just follow your passion. Oke, Haus nih, mana airku? jangan mokel, belum buka kan, di situ masih lama, di sini bentar lagi. Masih lama. Masih lama kan. Tapi beneran deh, ini tuh di luar ekspektasiku loh Pak Adip. Jadi bisa sekualitas ini gitu, bisa sekualitas ini. Jadi ini teman-teman yang nggak akan pernah didapetin di bangku kuliah, nggak akan pernah didapetin di seminar-seminar gitu. Ini tuh kayak penyadaran, penyadaran ya yang membuat kita, yaitu tadi sampai teman saya via berencana untuk resign itu kan, insight-nya itu luar biasa loh Pak. Dia sampai sampai bilang kayak gitu. Iya, iya, Aku iya. aku aja kaget ya, via resign. Maksudnya aku tahu lah gimana gimana dia gitu. Kemudian sampai dia punya insight untuk resign, itu artinya ini tuh kayak membuka wawasan banget bagi kita. Terima kasih banget loh Pak Adip, di tengah kesibukannya yang luar biasa ya Anda. Sama-sama. Terima kasih juga Eh, kesempatannya teman-teman bisa
bisa dan mau mendengarkan ocehan saya. Iya banget. Aduh, aku makasih banget nih, makasih banget. Susah banget loh, ngundang Pak Adip itu susah banget. Kita aja di bidang dua nih, Ya, terus nunggu akhirnya kalau dengan sampai ganti COVID-19 ini saya tahun. jadi bisa diundang terus. Iya, saya sampai diundang terus kan gara-gara jarak jauh nih. Iyalah, jadi harusnya ini ada hikmahnya loh Pak. Ini Bu kurang lama kan. Wah, gimana dong? Nanti Ya kita kita bikin satu sesi jam. lagi. Nanti kita Aha. bikin sesi lagi yang lebih, kalau teman-teman mau interaksi. Kalau ini tadi kan cuma banyak kita berdua yang ngoceh nih. Nah, next Aha. time kita bisa bikin, entah itu lewat Zoom atau apa yang teman-teman bisa interaktif, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau pengen tahu apa namanya, kayak apa sih kerjaan di kemanusiaan itu seperti apa, boleh. Follow Instagram saya, kalau ada beberapa kaitannya dengan aktivitas saya di lapangan, ada semua di sana. Please feel free. Oke, jangan lupa follow @adipasrori ya. No. Oh beneran gitu. Itu Pak Adip, saya itu selalu menyarankan kepada mahasiswa kalau pengen jadi apa kamu ikutilah orang yang ingin kamu inginkan itu. Jadi karena kan kalau dalam agama saya diajarkan gitu ya, Islam kalau kamu tuh gabung dengan orang penjual parfum maka kamu akan harum gitu. Jadi Hmm. dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita kelompoknya atau komunitasnya, ya itulah yang menunjukkan jati diri kita. Jadi bincang-bincang di IG tetap adain ya, oke setelah Ramadan, oke. Setelah Ramadan masih ada, boleh. Boleh Topiknya ya, macam-macam nanti ya. macem-macem udah campur sari banget, bisa request banget, bisa request apapun kok. Dan jangan lupa teman-teman, hari Sabtu saya akan ketemu lagi nih, saya paksa. Pemaksaan ya. Dipaksa banget buat gabung gitu ya. Kita akan membahas tentang seksual harassment ya, jadi ya itu pasti bakal seru banget. Disiapkan pertanyaannya atau apa yang ingin didiskusikan, di-sharingkan gitu. Tapi karena kita udah mau habis, closing statement Pak Adip 1 menit. Oke, closing statement-nya lebih ke follow your passion gitu. Kalau kita ngikutin apa yang kita mau, trust me, in the end of the day, kita akan dapetin apa yang kita pengenin gitu. Pasti ada perjuangan nih gitu kan, Oke. untuk mencapai semua itu. Lebih ke sana. Jadi nggak ada salahnya untuk kita coba, pasti nanti akan mengerucut nih. Langkah kita atau karir kita bakalan kemana, disitulah yang akan menentukan gitu. Meskipun pasti kita akan banyak denger nih omongan-omongan orang, tadi yang dibilang dikritisi dan lain-lain. It's okay, it's a part of process gitu. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih tangguh nih, lebih kuat. Oke. Oke. Jangan nangis. Thank you banget. Aku merasa Oke, terkuatkan sama-sama. loh. Thank you banget, sehat-sehat di sana Pak Amin, Adip. terima kasih Selamat teman-teman. menunggu buka puasa. Terima kasih Ya, gabungnya terima kasih, teman-teman. sama-sama. Ya. Oke. Bye-bye.